Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Julpandi Kusnomo, Sekjen Satgas Anti Riba Kota Pematang Siantar. Jadi hari ini saya ingin memberikan tips kepada Anda di rumah bagaimana cara menghadapi ketika rumah KPR Anda akan disita oleh bank. Jadi ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi masalah hal ini. Jadi langkah pertama apa? Yang langkah pertama itu adalah take over. Dalam hal ini Anda bisa melakukan take over antar bank, yaitu memindahkan fasilitas KPR Anda dari satu bank ke bank lainnya. Berarti Anda dapat mengalihkan pinjaman di bank tempat Anda mengambil KPR ke bank lain. Dengan begitu, bank yang baru akan memberikan Anda pinjaman atau kredit yang lebih tinggi plafonnya. Siapa tahu juga bank yang baru menawarkan harga atau bunga yang lebih rendah dibanding bank yang lama, sehingga Anda sanggup untuk membayar cicilan. Tetapi perlu diingat, jika Anda memilih solusi take over KPR antar bank, Anda punya dua kewajiban pembayaran. Yang pertama, membayar atau melunasi tunggakan untuk take over KPR antar bank. Biasanya biaya penalti atau denda keterlambatan serta biaya KPR baru. Biaya KPR baru ini meliputi biaya appraisal, notaris, biaya provisi, biaya proses sampai akta pembebanan hak tanggungan atau APHT, dan pastinya biaya yang harus Anda keluarkan untuk take over ini cukup besar. Yang kedua, negosiasi dengan bank. Jadi upaya lain untuk melanjutkan KPR Anda adalah negosiasi minta keringanan pihak bank. Jadi bentuk keringanan tersebut dapat berupa, yang pertama itu rescheduling pembayaran sisa kredit. Dalam hal rescheduling, Anda bisa meminta bank untuk menjadwalkan ulang kredit yang masih tersisa. Misalnya, sisa kredit sebesar 100 juta dengan jatuh tempo atau tenor 3 tahun, minta tenor ditambah menjadi 5 tahun. Berarti jangka waktu pembayaran cicilan KPR diperpanjang 2 tahun. Tanpa dikenakan biaya denda. Dengan begitu, Anda punya waktu lebih panjang untuk melunasi sisa kredit. Langkah kedua, Anda bisa mengajukan permohonan restrukturisasi. Jadi, Anda dapat mengajukan permohonan restrukturisasi KPR. Umumnya, bukan hanya untuk memperpanjang tenor pembayaran kredit, tetapi juga untuk mengurangi tingkat bunga KPR. Misalnya, tenor diperpanjang selama 2 tahun dan bunga KPR dipangkas lebih ringan dari 11% menjadi 10%. Bisa juga dengan memberi diskon atau potongan cicilan hingga separuhnya. Tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di bank tersebut. Bila mendapatkan keringanan tersebut, Anda bisa sedikit bernapas lega, sebab normal cicilan KPR yang dibayar bulan berikutnya lebih kecil dibanding bulan-bulan lalu sebelum persetujuan restrukturisasi. Jadi yang terakhir adalah Anda minta namanya reconditioning. Jadi menata kembali perjanjian KPR. Namanya reconditioning ini ya. Jadi yakni keringanan di mana bank mengubah persyaratan KPR menjadi perjanjian baru. Jadi diatur ulang semuanya dari mulai tenor pembayarannya, tingkat bunga KPR-nya, nilai kredit dan sebagainya. Jadi misalnya saja ya, tingkat bunga awalnya itu 9,5%, diubah menjadi 8%. Jangka waktu pembayaran pun diubah dari perjanjian 15 tahun menjadi 20 tahun. Atau bisa juga Anda minta agar diberi diskon untuk menghapuskan bunga serta denda dari awal kredit. Misalnya tingkat bunga awalnya itu 9%, diubah menjadi 8%. Jangka waktu pembayaran pun diubah dari perjanjian awal 15 tahun menjadi 20 tahun. Atau Anda minta diberikan diskon agar pihak B menghapuskan bunga dan denda.
Jadi semuanya tergantung negosiasi Anda kepada pihak bank. Jadi buat pemirsa di rumah yang mengalami masalah hal ini, jangan pernah pasrah dengan keadaan. Jadi semuanya masih bisa dibicarakan baik-baik. Dari Pematang Siantar, saya Julpandi Kusnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.